Otomatis ini Islam juga ini benar. Saya yakini. Dan bukan hanya saya tunjukkan buka Al-Quran lalu saya lihat ada Yesus di sini, tidak. Saya sudah pelajari ini Alkitab, ini Al-Quran. Selama 15 tahun saya duduk menekuni ini. Saya berdoa dan belajar. Jadi saya masuk Islam, yakini ini Al-Quran benar. Saya tidak pernah mengatakan bahwa kitab suci itu salah, tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kami ada santai, suasana yang sejuk ya. Ini alhamdulillah, dan masih bersama Tuan Guru Bapak Dance Mumek. Sehat Tuan Guru? Sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong disapa pemirsa, karena semua pemirsa sekarang bilang Tuan Guru wajahnya sudah beda, lebih cerah sekarang, apalagi pakai kopiah ini. Pakai kopiah dan sangat berbeda dari dulu. Ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini Masya Allah ya, semangatnya luar biasa. Saya beberapa hari dengan beliau dan merasakan semangatnya itu yang sangat luar biasa menurut saya. Karena tidak mudah ya, tidak mudah untuk menjadi mu'alaf, apalagi seorang sekelas mantan pendeta. Tekanan dan gelombang itu minta ampun, Masya Allah. Ini ada pertanyaan Tuan Guru. Ada sekitar beberapa pertanyaan, yakni mungkin sekitar 4 atau 5 pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Tuan Guru. Ini pertanyaan penting yang masyarakat juga penasaran tentunya, yakni apakah menyesal masuk Islam? Saya sangat menyesal Ya. terlambat masuk Islam. Kenapa sejak dari dulu? Ya. Setelah saya analisa, Islam itu sangat luar biasa. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi menyesal bukan karena menyesal masuk Islam, bukan, tapi menyesal karena kenapa tidak dari dulu. Iya, tidak dari dulu. Saya ulur-ulur waktu, saya banding-bandingkan kitab suci Alkitab dengan Al-Quran. Bukan berarti saya mempersalahkan kitab suci Kristen. Kitab suci Kristen baik, tetapi saya merasa ada sesuatu yang lebih Al-Quran itu. Al-Quran itu membongkar rahasia ilmu, sesuatu yang aneh-aneh sejak awal dapat diketahui rahasianya pada Al-Quran. Nah, ini saya anggap luar biasa. Maksudnya sebelum diketahui orang sesuatu yang aneh sudah tertulis di dalam Al-Quran itu sendiri. Ya, ternyata ada. Dan justru Bible ini menyimpan banyak kebenaran. Iya. Jadi semakin Tuan Guru ada comparison ya, compare Bible dengan Al-Quran, malah justru Bible ini ternyata menyimpan banyak bukti kebenaran. Buktinya begini, saya ini mu'alaf bukan oleh karena dorongan dari luar, tapi saya membaca, membaca Bible. Seperti contohnya, Yesus atau Isa Al-Masih itu berbicara pada Yohanes pasal 17 ayat 3. Engkau satu-satunya Allah dan aku adalah utusan. Dan itu merujuk keesaan tauhid yang diungkapkan oleh Al-Quran itu. Jadi pada kitab suci Bible semakin menjelaskan bahwa Yesus Kristus itu yang dalam Al-Quran, Isa Al-Masih adalah nabi atau rasul yang diakui oleh orang-orang Muslim yang tertulis juga dalam Al-Quran. Ini adalah ayat yang sangat bagus dan luar biasa, dan saya selalu ingat
Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Ini ayat yang luar biasa. Ya. Artinya kalau dalam Islam itu syahadatain. Oh iya. Ya, ada hubungan. Dua syahadat. Ada hubungan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Rasulullah. Luar biasa. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah utusan Allah. Iya. Utusan Allah. Iya. Jadi Begitu, searah dengan syahadat ya. Iya. Kemudian datang Rasulullah Muhammad sebagai utusan terakhir, Iya. nabi terakhir. Syahadatain sekarang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Utusan Allah. Iya. Baik, Tuan Guru, jikalau memang menyesal kenapa baru sekarang masuk Islam. Iya. Seandainya kalau dulu masuk Islam sejak muda gimana? Wah, kalau sejak muda masuk Islam, ya pintar berdoa berbahasa Arab, Iya. lalu kaidah dan cara berdoa itu Iya. lebih diketahui. Ya. Tapi pada saat ini sudah tua, jadi saya harus pacu Masya Allah. untuk belajar dan belajar. Yang maklum, Ya. semakin tua, kemungkinan kata orang semakin menurun IQ. Ya. Tapi saya tetap Yakin. Allah itu sebagai sumber Ya. hikmat, saya mampu untuk belajar. Iya. Iya. Baik, begini Tuan Guru, ini sudah masuk Islam. Sudah masuk Islam, masih hitungan hari ini. Iya. Masih hitungan hari. Iya. Tuan Guru masuk Islam masih hitungan hari, mu'alaf masih hitungan hari. Namun ada beberapa hal yang mungkin begitu masuk Islam, kira-kira kelebihan-kelebihan apa yang ditemukan di dalam Islam? Wah, luar biasa. Iya. Saya banding-bandingkan. Kadangkala dahulu kala, Iya. ya sebelum saya jadi pendeta, Iya. ya mungkin 30 tahun yang lalu. Iya. Jadi kemungkinan satu minggu satu kali beribadah, Iya. ya masuk gereja. Iya. Kalau toh ada kemauan, Ya. kemungkinan 2 bulan sekali. Tetapi pada saat masuk Islam, satu hari 5 kali. 5 kali. Lalu menghadap dengan gaya menghormati Allah, lalu menciptakan gerakan yang memiliki pengertian yang dalam, sujud menunjukkan bahwa kita itu betul-betul berserah, Masya Allah. dan segala sesuatu Dia Allah yang atur. Lalu saya perhatikan ketika jadi Islam, alam hati kita telah dekat, Masya Allah. naluri kita telah dekat dengan Allah. Misalnya, ketika saya makan, bismillah. Berjalan, bismillah. Jadi, mengatasnamakan Allah. Ya, kalau yang lain-lain itu, ya mungkin ada pengantarnya. Ya, Iya. tapi ini langsung, Iya. luar biasa. Lalu kedua, saya sementara belajar, memulai dari alfabetis. Lalu saya cross check di dalam Al-Quran. Ketika saya menghafal satu huruf alfabetis Arab, saya telah merasa diberkati. Apalagi saya kuasai. Dan sekarang saya telah menguasai, telah dapat membaca. Dan jika ini kita sebutkan dalam sebuah kata dan kalimat dalam zikir memuliakan Allah, luar biasa. Seolah-olah surga itu telah turun dalam hati saya. Nah, lalu selanjutnya yang ketiga, seperti ini. Sekarang saya pakai topi. Wah, kalau dulu ya biarin.
Saya pikir-pikir ini memiliki makna. Iya. Ya. Kenapa? Ini kepala, ada mata, ada hidung, ada telinga. Nah, ini terpelihara ketika kita tutupi. Jadi, ini bukan hanya merupakan persyaratan dalil untuk menyembah Allah, tetapi ini melindungi, karena IQ itu, kecerdasan ilmu itu adalah mendahului segala sesuatu. Nah, ini sangat luar biasa. Masih di bumi, Muslim itu sudah diselamatkan, apalagi Ya. pada dunia akhirat. Luar biasa, ganda berkatnya. Lalu selanjutnya, ketika saya ditemui sahabat-sahabat saya Muslim, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya. Ada kata-kata yang keluar itu bahasa Arab. Luar biasa. Saya pikir-pikir bahasa Arab itu adalah rumpun bahasa Aramaik. Lalu saya melihat dahulu kala itu cuma satu bahasa Aramaik. Termasuk bahasa Arab itu rumpun bahasa Aramaik, bahasa Ibrani. Saya yakin Adam dan Hawa dan keturunannya itu berbahasa Arab yang adalah rumpun bahasa Aramaik. Jadi penyembahan, zikir, doa dari Adam, Abraham, Musa, kalau saya tarik benang kehidupan, pasti ketemu dengan caranya doa orang-orang Muslim itu. Kalau kita tarik benang panjang, ketika kita tutup mata, kita berada pada alam roh, surga. Saya percaya kita ketemu dengan Adam dan Hawa, ya, Abraham, Musa. Kalau saya tidak tahu bahasa Arab, cuma tahu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, mungkin saya tidak bisa berkomunikasi. Sekalipun di alam sana itu ada bahasa spesial, tetapi pasti alam roh itu mengerti bahasa yang kita tekuni. Ya, pasti bisa ngomong bahasa Arab itu di sana. Ya. Dan bahasa Arab itu adalah bahasa yang sempurna. Ya. Termasuk begini contoh Tuan Guru, sebagaimana yang Tuan Guru tadi sampaikan terkait Assalamualaikum. Iya. Menyapa orang dengan Assalamualaikum. Sejuk, rasa sejuk. Rasanya sejuk. Iya. Yang pertama, yang kedua adalah kita ini secara tidak langsung mendoakan. Iya. Sama dia didoakan balik. Waalaikumsalam. Iya. Artinya kan Menyentuh balik. Iya. Ya, Waalaikumsalam. keselamatan. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada engkau. Iya. Begitu kan? Warahmatullahi wabarakatuh, dan rahmat dan berkah Allah Amin. kepada engkau. Begitu kan? Dibalas sama orangnya. Dibalas dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama, didoakan balik. Iya. Beda dengan ketika kita selamat pagi, begitu. Iya. Yang selamat paginya bukan Itu orangnya. cuma saat pagi itu. Bukan, yang Iya. selamat paginya bukan Maksud, orangnya. kadang-kala orang Kristen memberikan sapa pada saat pagi itu. Oh iya, cuma Tapi kalau maksud saya kalau Iya. Muslim itu setiap detik Iya. Assalamualaikum. iya. Itu juga dilakukan oleh Yesus Kristus dalam Bible. betul. Pada saat masuk rumah, Salam, itu kan sama, Assalamualaikum. Iya. Iya. Jadi bukan masalah waktunya, paginya, siang, Iya. malam, Iya. tetapi setiap saat sebutkan itu. Iya. Luar biasa. Artinya ada interaksi, Betul. berkat. Betul. Iya. Masya Allah. Jadi termasuk konteks bahasa, Tuan. Iya. Bahasa basic bahasanya itu kalau selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, itu yang selamat itu paginya, bukan orangnya. Oh, Iya ya, kan? ada kata selamatnya Ya, situ. Ya. selamat siang. Ya. Selamat siang, yang selamat siangnya. Selamat malam. Ya. Yang selamat malamnya. Waktunya. Iya, bukan Iya. orangnya. Oh, ya, Tapi ya. kan Assalamualaikum, kalau Assalamualaikum beda. Beda. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada engkau. Kum. Kum itu kepada engkau. Ya. Rahmat dan berkah Allah juga kepada engkau. Oh, ya, ya, ya. Kan begitu. Kemudian ini Tuan Guru, sama seperti bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu good morning, good evening, good Iya, afternoon. iya. Itu kan sama konteksnya. Jadi yang selamat itu paginya. Ya kan?
Yang Oh good, iya iya. yang iya. good itu Good-nya waktunya itu. Waktunya bukan orangnya. Ya. Bukan orangnya. Ya, tapi makanya kalau di Islam itu ada sunnah salam itu Iya, sekaligus mendoakan orang lain dan kembali kepada kita doanya itu. Orang lain juga mendoakan kepada kita. Alhamdulillah. Jadi kalau kita bertemu dengan siapapun ya, termasuk security dimanapun di mall atau apa, lebih baik tetap insya Allah yakinlah kalau dia orang Muslim, walaupun dia bukan orang Muslim juga orang non Muslim juga tidak masalah. Misalnya Assalamualaikum gitu kan enak, Iya, enak. Iya, Assalamualaikum, misalnya dia tidak jawab juga tidak ada masalah. Iya. Kan begitu. Minimal kita menebarkan doa kepada orang-orang, banyak orang. Baik, ada pertanyaan berikutnya Tuan Guru, yakni secara default itu bawaan. Iya. Bawaan. Default bawaan bahasa Inggris ya. Jadi kalau kita default itu membaca, maka seseorang itu kemana-mana dia membaca. Kelihatan buku, saya baca gitu kan. Iya. Default seseorang itu dia berpuisi. Hari-harinya itu banyak berpuisi dia. Oh iya. Betul. Default orang dia misalnya suka menulis. Iya. Maka hari-harinya dia suka menulis. Sampai tua suka menulis. Sampai tua. Wah. Default Betul, ya. betul. Default. Ya. Saya lihat dulu di Facebook, saya lihat ya. Ada juga di YouTube ya, Tuan Guru Bapak dan Jamumek saat jadi pendeta dulu. Iya. Saya lihat defaultnya tuh berkhotbah. Itu memang kesukaan saya gitu. Iya, kalau berkhotbah kan berapi-api ya. Berapi-api saya lihat sampai ke atas begitu, sampai kemudian berbicara bahasa Inggris juga kan, berkhotbah pakai bahasa Inggris dan semangatnya luar biasa saya lihat. Nah, ini kan default saya lihat. Default itu bawaan. Iya. Dan bawaan seseorang itu tidak akan mungkin hilang, Tuan Guru. Tidak akan mungkin hilang. Dia akan terbawa terus hingga akhir hayat. Sulit hilang. Bisa hilang tapi sulit. Ya. Nah, default sebagai seorang mengkhotbah tentu tidak akan hilang setelah masuk Islam, Tuan Guru. Nah, default ini mau dibawa kemana nanti ini? Ya. Memang saya pada saat Kristen, sejak SMP saya sudah jadi pengkhotbah. Ya. SMA dan sudah 17 tahun lebih saya sebagai pendeta. Setiap Natal itu, jadi SMP itu banyak orang bilang, oh SMP sudah jadi pendeta, bukan ya? SMP, ya bukan, pelayan, pemberita Injil. SMP sudah istilahnya suka. Bukan hanya suka, di sekolah itu setiap kali ada ibadah, mereka tunjuk saya. Karena mereka menganggap saya mampu, mereka tunjuk saya. Begitu juga SMA. Waktu ada ibadah, tunjuk lagi saya. Gitu. Ya. Lalu selanjutnya dalam gereja saya sebagai pendeta gembala, itu full setiap hari Minggu saya harus khotbah. Baik Natal saya harus khotbah. Biasanya pendeta-pendeta lain kalau Natal undang pendeta lain yang khotbah, tapi kalau saya ambil alih, saya khotbah. Dan ketika saya masuk Muslim, saya nol. Saya tidak disebut pendeta, tidak disebut pemimpin. Seolah-olah saya mau cari mimbar, tidak ada mimbar, hilang mimbar saya. Tapi saya pikir begini, khotbah yang terbaik itu adalah teladan. Ketika kita senyum kepada sesama, itu sudah khotbah. Menyapa dan menjadi teladan, itu juga sudah khotbah. Saya merevisi kembali kata-kata saya dalam Facebook atau khotbah saya dalam Facebook, saya tampilkan kembali, itu juga bagian khotbah saya. Dan saya ini sekarang belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran. Bukan berarti masuk Islam saya berhenti khotbah karena itu kebiasaan saya. Tidak, saya tetap khotbah. Karena khotbah itu bukan hanya berdiri di mimbar masjid, tetapi saya ketemu dengan sesama, sapa, lalu saya alihkan ke alam-alam rohani. Allah itu baik, ya.
menganjurkan hal-hal yang baik, melakukan yang baik. Itu juga khotbah. Jadi selama manusia diciptakan jadi pengkhotbah, dia masuk agama mana saja, yang penting agama itu benar dari Allah, Ya. maka tetap dia membawa ciri khasnya sebagai pengkhotbah. Ya, saya pikir begitu. Jadi Tuan Guru ke depan akan aktif berdakwah? Iya, siap. Masya Allah. Aktif berdakwah. Iya, saya sudah siapkan hal itu, berdakwah dalam YouTube. Saya sudah buatkan YouTube. Ya. Tuan Guru sudah bikin YouTube sendiri? Iya. Nanti apa? Sekalipun itu belum saya kembangkan, baru 19 khotbah, tetapi sudah 1.000 lebih subscriber. Masya Allah. Itu pun belum kita hidupkan. Saya sudah siapkan suatu khotbah-khotbah versi Islam. Versi Islam. Kalau dahulu versi ya. Kristen, Iya. tapi sekarang versi Islam. Masya Allah. Iya. Saya tidak akan hapus. Jadi ada dua versi mantan pendeta dan versi mualaf. Jadi Ya, Kristen jadi tidak akan dihapus, ya? versi Kristen dan versi mualaf. Yang Kristen tidak akan dihapus. Dia tidak akan dihapus karena itu Biar saya jadi taruh mantan pendeta. Biar jadi kenangan. Ya, jadi kenangan. Masya Allah. Iya. Iya. Itu jadi Tuan Guru ke depan tetap semangat berdakwah, tidak akan luntur soalnya itu. Default itu sudah bawaan. Default itu seperti begini. Orang yang suka pawang ular, kemana-mana dia akan Itu satu keahlian ya. Iya, cari ular, kemana-mana cari ular. Begitu. Dia akan bertemu dengan ular. Iya. Itu default. Jadi sulit, maksudnya sulit untuk hilang. Ya. Tidak akan hilang itu. Jadi default untuk berkhutbah ini akan dibawa ke arah dakwah, ya. Dakwah yang benar, ya. Dakwah yang baik, Tuan Guru. Begitu. Jadi buat Bapak Ibu semuanya, pemirsa, dukung, nanti tak tolong didukung dakwah beliau, termasuk di YouTube, ya. Nanti beliau akan mengembangkan YouTube beliau. Nama YouTube-nya apa? Dan Cempembek. Saya cuma pakai nama dan nama saya. Ya. Baik. Begini Tuan Guru. Di Indonesia ini harus berhati-hati, tentunya. Harus berhati-hati terkait banyaknya para pelaku penistaan agama. Ini penting untuk diperhatikan, karena mengingat banyaknya para pelaku penistaan agama yang mereka itu memberikan statement, tapi statementnya ini merupakan masuk ke dalam unsur-unsur penistaan agama yang melanggar undang-undang. Bagaimana menurut Tuan Guru? Iya. Ya. Penistaan agama itu seperti kata-kata palsu Bible itu. Ya. Atau Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu penistaan agama itu. Betul. Iya. Hal-hal yang kita debatkan, misalnya dari pihak kita sekarang sebagai Muslim, Allah cuma satu, sesuai dalam Alkitab. Allah bukan tiga. Sekalipun umat Kristen katakan Allah tiga, kita katakan Allah bukan tiga. Saya tidak disebut penista agama. Tidak masuk kategori. Iya. Karena apa? Ada dalilnya. Ada dalilnya. Selama kita menyampaikan ada dalil itu apa? Dasar hukum acuan. Ya. Maka kita tidak menista agama, tetapi mengungkapkan perbandingan agama. Perbandingan agama. Ini penting ini. Ini penting. Iya. Jadi di negara kita penistaan agama itu melanggar undang-undang. Tapi kalau perbandingan agama itu dilindungi oleh undang-undang dan ada payungnya. Dan ada kampusnya juga. Kalau di Islam itu kampusnya namanya Fakultas Ushuluddin. Ada banyak kampus negeri maupun swasta. Kalau di negeri ada IAIN atau UIN, ya, Universitas Islam Negeri. Kalau di swasta ada banyak kampus, ya, termasuk di Muhammadiyah, di NU, ya, kampus Islam. Itu ada banyak, namanya Fakultas Ushuluddin. Itu mempelajari tentang perbandingan agama. Dan itu sah secara undang-undang karena compare itu perbandingan. Membandingkan antara kitab satu dan kitab yang lain. Bagaimana ini
dan ini adalah sebagai bentuk untuk mencerdaskan bangsa, Iya. mencerdaskan masyarakat, sehingga semakin pintar masyarakat, semakin cerdas masyarakat, semakin tinggi ilmunya, maka semakin menganggap bahwa perbedaan itu adalah harus disikapi dengan sikap yang bijaksana. Luar biasa. Begitu Tuan Guru. Iya. Nah, karena biasanya orang yang minim ilmu, yang ilmunya semakin rendah, semakin kurang ilmunya, menganggap perbedaan itu sebagai jurang yang pemisah yang sangat besar begitu. Tapi orang yang ilmunya tinggi, semakin tinggi ilmu, dia semakin tahu tentang perbandingan agama secara akademik, ya. Maka dia menganggap perbedaan ini sebagai hasanah keilmuan, Iya. ya, yang harus disikapi dengan cara bijaksana. Iya. Karena kan Ya, perbedaan itu indah. ya betul, Perbedaan itu saling kerjasama, saling melengkapi. betul. Menurut saya, ilmu paling tinggi, ilmu paling mulia itu adalah ilmu agama. Ya. Semacam saya, sebagai pendeta, saya Ya. mengerti betul. Ya, di sana, di sana, yang di biar sana. ya. Ya, Tentang agama Kristen, tentang Bible, ya. Karena saya belajar, Ya. masih kecil saya belajar. Nah, ini suatu ilmu. Ilmu bukan cuma kembangkan bagaimana cara mendirikan rumah, tetapi kembangkan bagaimana karakter itu menjadi baik semakin dekat dengan Tuhan. Itulah sebabnya saya katakan ilmu agama itu paling tinggi. Nah, ketika saya masuk Islam, mualaf, double ilmu saya nanti. Saya akan belajar Double. Al-Quran, saya belajar bahasa Arab, luar biasa. Jadi di dalam diri saya ini ada compare, perbandingan, pengetahuan. ya, Ya, luar biasa. Jadi ganda ilmu. ya, Tetapi ada yang pandangan sempit. Wah, itu pendeta itu pandangan sempit. Seperti di Facebook, mencaci maki semua. Pandangan pendeta ini sempit begini, masa pindah? Berarti mereka menganggap sesat. Apa yang saya anut sekarang itu mereka anggap sesat. Ya, bisa-bisa mereka juga kategori penistaan. Semacam ada pendeta difitnah, disebut tidak waras dan sebagainya. ya, Itu ada hukumnya. Iya. Ada hukum kalau itu digugat, bisa Pencemaran- masak. pencemaran. Pencemaran nama baik. Ada hukumnya pencemaran nama baik. ya, Iya, apalagi agama. Berat sanksinya. ya, betul. Iya. Jadi kalau memang negara kita memang ada payung hukumnya tuh, Iya. terkait perbandingan agama ini, karena setiap orang diberikan kebebasan untuk Iya, apa ya, menaikkan kecerdasan, betul. untuk mencari ilmu, menimba Mencari ilmu. Kalau di Kristiani itu ada sekolah namanya sekolah teologi, Iya, kampus teologi, iya. STH gelarnya, MTH gelarnya, dan di dalamnya juga mempelajari Islam toh. Oh iya. Tuan Guru ada di dalamnya mata kuliah Islamologi. Iya. Ada kan? Waktu saya sebagai pendeta, Iya. saya juga mengajar Islamologi. Kenapa harus diajarkan kepada mahasiswa Kristen jurusan teologi ya? Supaya mereka memiliki pengetahuan. Betul. Apa sebab itu harus disampaikan? Ketika belajar tentang Islam bukan berarti mau cari-cari kesalahan Islam. Itu pelajar Islamologi bukan cari-cari kesalahan Islam untuk menentang Islam, tetapi mencari titik kebenarannya dalam segi pengetahuan agar tidak mudah mempersalahkan agama lain. Nah, itu dia. Itu yang paling utama. Iya. Karena begini, seandainya kita hanya membenarkan agama kita, seolah-olah ada prinsip hidup hanya aku Kristen yang ada di surga, hanya orang-orang Kristen ada di surga. Tidak ada begitu. Semua orang-orang yang melakukan kebaikan pasti masuk surga. Karena tujuan Alkitab atau Al-Quran itu melakukan kebaikan. Semacam saya dituding
dan cemumek telah menjual Yesus, telah murtad, siap-siap masuk neraka. Itu ada. Sekarang begini, saya masuk Islam, saya lihat di sini ada Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Pendeta teman saya bilang begini, bro, kalau di situ nak percaya Yesus, hah? Kan Yesus itu adalah firman Allah. Ini Al-Quran ke firman Allah. Jadi firman itu adalah Yesus itu sendiri. Kan sama. Versi Kristen Yesus karena pengaruh bahasa Yunani. Kalau Islam Isa, pengaruh bahasa Ibrani sebetulnya kan, Yesua. Jadi cuma huruf konsonannya Y dengan S. Lalu Isa I itu Y, S. Jadi itu sama. Tetapi ada para apologik yang sangat sempit pandangan, bukan. Yesus bukan Isa. Mana dalilnya itu begitu? Tidak ada. Kalau Alkitab sebutkan Yesus lalu Al-Quran ada Isa, kenapa kita persalahkan yang satu? Tidak perlu. Cuman kita harus mengerti bahwa Al-Quran itu adalah buku yang terakhir. Karena ada mata, ada telinga, ada hidung, ada wujud, ada jiwa, ada roh, ada tiga. Ada matahari, ada bintang, ada bulan. Jadi ada agama Yahudi, Kristen, Islam. Tidak ada lagi keempat. Otomatis ini Islam juga ini benar. Saya yakini. Dan bukan hanya saya tunjukkan buka Al-Quran lalu saya lihat ada Yesus di sini, tidak. Saya sudah pelajari. Ini Alkitab, ini Al-Quran. Selama 15 tahun saya duduk menekuni ini. Saya berdoa dan belajar. Jadi saya masuk Islam, yakini ini Al-Quran benar. Saya tidak pernah mengatakan bahwa kitab suci itu salah. Tidak. Saya sebagai Muslim, saya tidak pernah katakan Kristen itu sesat. Tidak. Sama-sama kita saling berkompetisi dalam kebenaran dan hakikat watak karakter yang baik. Kita sama-sama memiliki awali waris kita, yaitu keselamatan. Iya. Saya plural, Pak. Iya, baik. Yang paling utama adalah kebaikan. Ya. Kemudian begini, Tuan Guru, salah satu dasar ya untuk menentukan bahwa Isa Al-Masih adalah Yesus Kristus. Itu sangat sederhana sekali. Sederhana sekali. Bahwa di kalender kita, kalender negara kita, kalau ada tanggal merah itu tercantum di situ wafat Isa Al-Masih. Iya. Kemudian ada kenaikan Isa Al-Masih di situ. Nah, ini membuktikan bahwa kita bersaudara. Isa Al-Masih sama Yesus Kristus sama. Ya, itu yang mencantumkan nama itu dari saudara kita Kristiani. Baik. Kemudian begini, Tuan Guru. Ada persoalan yang sering disampaikan oleh saudara kita Kristiani bahwa ketika seseorang sudah mu'alaf, sudah masuk Islam, maka ia sejatinya meninggalkan Yesus Kristus. Tidak. No. Sesungguhnya dalam hati seorang Muslim, setiap pribadi Muslim, dalam hatinya itu ada Yesus, ada Isa. Karena Yesus adalah firman. Karena tidak sempurna iman seseorang dan batal keimanan seseorang Muslim batal imannya, Tuan. Kalau tidak percaya Yesus Kristus. Karena rukun iman itu ada 6. Ada 6. Ya. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Wow, dahsyat. Bil yaumil akhir. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Itu. Sebentar, saya ulangi. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi
wa syarrihi minallahi ta'ala. Nah, jadi rukun iman itu ada 6, Tuan. Oh iya. Amantu billahi, kita beriman kepada Allah. Iya. Wa malaikatihi, beriman kepada malaikatnya. Wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Wa rusulihi, beriman kepada rasul-rasul Allah. Salah satunya adalah Yesus Kristus. Iya, betul. Kalau tidak beriman, tidak percaya kepada Yesus Kristus, maka batal iman Wow. seorang muslim. Batal. Ya. Yang kelima, iman kepada adanya hari akhir. Yang keenam, iman kepada adanya qada dan qadar. Iya. Ya, nanti kita bahas Iya. kapan-kapan lain. Ya, sama saja itu dengan begini. Kita akui Allah satu-satunya. Bukan berarti kita sebut Yesus adalah utusan dalam meremehkan Yesus. Iya. Yesus adalah nabi, bukan disebut Tuhan dalam meremehkan Yesus. Iya. Bukan. Ya. Kata utusan luar biasa. Iya. Dari sorga. Wewenang sorgawi. Iya. Ada di dalam Yesus. Sebagai utusan, itu luar biasa. Ya. Islam tidak pernah mendiskreditkan dia sebagai utusan, dia sebagai hanya nabi. Bukan. Justru mengangkat dia Ya. sebagai firman Allah. Ya. Iya. Ya. Prinsipnya begitu. Orang muslim itu menghormati Yesus dengan penghormatan yang luar biasa, setinggi-tingginya. Iya. Bahwa Yesus Kristus ini ditempatkan di tempat yang benar, ditempatkan di tempat yang terhormat, tidak pernah mati, tidak pernah dibunuh, tidak pernah disalib. Tuan. Iya. Ya kan? Jadi yang disalib adalah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak pernah membunuhnya, mereka tidak pernah menyalibnya, melainkan yang disalib adalah orang yang mirip, diserupakan wajahnya mirip Yesus, sehingga Yesus ini terselamatkan. Itu dalam Al-Quran surat An-Nisa, itu Yesus diselamatkan, dia ditempatkan di tempat yang terhormat, dan dia tidak pernah disalib. Jadi sebenarnya umat Islam ini, kami orang muslim ini menghormati Yesus ini. Oh, di iya, tempat yang terhormat. Menghormati. Ya, bukan Yesus yang dibunuh, yang disalib dan dia meronta-ronta, tidak bisa berbuat apa-apa. Itu kan maksudnya penempatan penghormatan ini yang Islam yang sebenarnya kapasitasnya yang sebagai penghormatan. Jadi Islam itu menghormati, mengangkat ternyata. Iya. Begitu Tuan Guru. Ada pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir nih Tuan Guru sebelum kita akhiri. Yakni terkait dulu Tuan Guru barusan saya lihat pernah menyampaikan bahwa dulu pernah menjadi seorang dosen. Iya. Dosen di kampus mana itu? Stak LB. Stak LB. Sekolah Tinggi Agama Kristen Lentera Bangsa. Waktu itu saya dosen Islamologi dan bahasa Inggris teologi dan bahasa Inggris umum, dan selain itu juga kepala perpustakaan di sekolah itu. Masya Allah. Di Stak LB mengajar Islamologi. Iya. Ini tidak mudah. Iya. Dan kemudian ternyata seorang pengajar Islamologi sekarang masuk Islam. Nah, waktu mengajar Islamologi kepada para mahasiswa, apa yang Tuan Guru rasakan waktu itu? Ya, saya merasa bahwa itu suatu panggilan. Ya. Saya memperhatikan para pengajar-pengajar Islamologi itu ada belajar ilmu Islam untuk cari-cari kesalahan Islam. Endingnya mempersalahkan Al-Quran. Tetapi kalau dia memiliki ilmu dari Allah, hikmat dari Allah, maka dia akan dituntun. Kitab Kristen itu menuntun bahwa Al-Quran itu juga benar, karena searah. Yesus mengungkapkan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang saya sampaikan itu berasal dari Bapa berdasarkan Yohanes pasal 5 ayat 30. Itu juga di dalam Al-Quran. Yesus diberikan kuasa dari Allah. Seperti kata Yesus Kristus
Ya memang pengertian Yesus itu juru selamat. Namun kata Kristus itu Maseu bahasa Ibrani, bahasa sehari-hari ada Kristen, tapi itu dari bahasa Yunani Kristos yang artinya diurapi, diberikan wewenang, diberikan kuasa. Jadi Yesus Kristus, Yesus Kristos, Yesus yang diberikan otoritas oleh Allah. Kalau disebut Yesus Kristus artinya Yesus yang diurapi, berarti ada yang mengurapi. Apakah Yesus sendiri mengurapi dia? Tidak. Tetapi ada otoritas yang luar biasa, pencipta langit dan bumi. Dialah yang disebut Allah yang asah, memberikan urapan kepada Yesus Kristus. Ya Allah, luar biasa ini. Iya. Luar biasa ini. Ini ilmu kristologi. Iya. Ilmu kristologi yang mendalam. Iya. Ada yang diurapi, ada yang Iya. mengurapi. Sekarang singgung tentang kata Tuhan. Kan kata Tuhan itu dulu kononnya dalam bahasa Malaysia itu berasal dari bahasa Melayu. Itu artinya Tuhan. Sejajar dengan Alkitab dulu, Alkitab lama, masih ada postingan-postingan itu, ada tulisan OEU. Itu disebut Tuhan Yesus. Adik kata Tuhan itu Tuhan Yesus. Iya. Itu dikonformasikan dengan bahasa asli Kurius, artinya Tuhan. Itu maskulin. Kalau feminimnya itu Kuria, nyonya. Maskulinnya Kurius. Jadi Kurius Yesus artinya Tuhan Yesus. Itu bahasa asli. Ini ada hubungan dengan bahasa Ibrani Adonai, Tuhan. Sedangkan juga dalam bahasa Inggris Lord Yesus. Nah, kata Lord itu etimologinya, pengertian etimologi kata Lord itu asal mulanya orang Inggris menggunakan Lord. Itu diawali seorang yang kaya raya yang memiliki kebijaksanaan. Lalu dia memiliki pabrik roti dan roti itu dibagi-bagikan. Dan sejak itu mereka sebutkan dia Lord. Dan Lord itu masuk dalam kamus bahasa Inggris dan dipakai di dalam Bible. Namun artinya tetap Tuhan. Lord itu ada Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi dalam Al-Quran yang saya tekuni, Nabi utusan Allah, ada firman Allah. Lalu kata Tuhan luar biasa. Seorang Tuhan berarti seorang dihormati. Seorang Tuhan pemerintah. Seorang Tuhan lebih daripada masyarakat. Itu jabatan Yesus itu sendiri. Luar biasa sebetulnya. Tapi ini sesuatu yang kita harus pelajari. Kita tidak perlu mendiskreditkan agama lain. Iya. Karena agama itu adalah juga bagian integral untuk kita melakukan kebaikan. Jika kita melihat ada seorang memiliki pandangan yang salah, biar kita tidak perlu tuding, tetapi doakanlah dia. Maka suatu saat hidayah akan menjemput dia. Masya Allah. Iya. Ya. Lord itu. Begitu juga seorang yang telah pindah agama, tidak perlu kita jatuhkan pada dia. Jika dia melakukan kesalahan, dia akan jatuh dengan sendirinya. Tidak perlu kita caci maki. Masya Allah. Ya, semacam saya di Facebook dicaci maki, disebut pendeta palsu dan sebagainya. Kalau saya ada kesalahan, saya akan jatuh sendiri. Iya, seperti itu. Ada begitu banyak para tokoh-tokoh Kristen masuk Islam. Semakin diberkati, semakin bersinar memberitakan firman Allah. Kalau suatu agama itu salah, maka sejak lama itu tidak ada. Kalau oknum berada pada posisi yang salah, maka oknum itu akan ngawur, ngomong pun dia tidak bisa. Tetapi sesama muslim, pemimpin, luar biasa ngomong, cerdas. Dari mana itu? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hal itu perlu kita pertimbangkan. Jadi tujuannya mari kita saling menghormati kepercayaan masing-masing kita. Ya begitu saja. Beliau benar-benar berkarakter ya, beliau ini. Jadi default seorang pengkhotbah, kita lihat beliau
Oh, jadi kalau berbicara ini benar-benar masih terbawa ya karakter sebagai seorang pengkhotbah. Lord versus lady. Kalau Lord itu lady itu perempuan, iya. nyonya. Lord tuan, Seperti Lord John F. Kennedy. iya, Begitu. Lady Diana. iya, nyonya. Iya, nyonya. Feminimnya lady. Iya. Dan Yesus di dalam Bible Iya, itu ternyata kedudukan paling tinggi Lord. iya, tuan. Itu luar biasa itu. Ya, tidak sampai God. God tidak ada. Iya, memang. God hanya pada Allah. Iya, Ya. iya, seperti itu. Di Bible setebal itu, yang Bible versi bahasa Inggris, Iya. tidak satu pun Yesus itu bergelar God. Iya, Paling tinggi adalah Lord. iya, Lord, teacher, iya. gitu kan? Luar biasa. Prophet. Iya, tuan. Iya. Oknum yang dipermuliakan sebetulnya. Iya. Seperti sekarang kan ada Alkitab Saksi Yehova. Iya. Kata Tuhan itu Tuan, jadi Tuan Yesus. Oh, iya. Ada. Saksi Yehova itu Iya. TDB, Iya. terjemah dunia baru. Iya. Ya, Sekarang diberikan izin. Oh, sudah. Iya, diberikan izin. Waktu saya diberikan mendengar izin masih maksud saya sudah dilegalkan. Sebagai masuk agama. Iya, dan agama yang bisa berkembang di Indonesia. Oh. Iya. Jadi ini sedikit lagi sebenarnya Saksi Yehova itu masuk Islam. Oh ya, searah. Karena Saksi Yehova itu Unitarian. Unitarian artinya Allah Iya. adalah Tuhan, Iya. dan Roh Kudus juga adalah ciptaan, dan Yesus adalah Iya. Tuhan atau Nabi. Itu searah dengan Al-Quran. Sedikit lagi dia masuk Sedikit Islam. lagi. Sedikit lagi. Cuman Sedikit lagi. hanya nambahkan Iya. iman kepada Iya. Nabi Muhammad, sudah masuk Islam mereka. Tetapi kata Islam kan orang pemuja Allah. Iya. Islam pemujaan kepada Allah. Jadi sebetulnya semua orang percaya itu adalah Muslim. Karena kata Muslim, orang yang memuliakan Allah. Apakah Saksi Yehova tidak memuliakan Allah? Apakah Kristen tidak memuliakan Allah? Semua memuliakan Allah. Itu maknanya. Iya. Iya. Begitu. Jadi Bible itu menyampaikan banyak tentang ajaran Islam di Iya. dalamnya. Yesus Betul. berpuasa, Betul. umat Islam berpuasa. Iya. Sedikit lagi. Iya. Jadi Jadi kita dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru Iya. itu ada rangkaian dalil yang disimpan di dalam Al-Quran. Iya. 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 Batal Al-Quran ini kalau Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak ada dasar Al-Quran. Itulah sebabnya tentang surga, tentang manusia pertama, tentang Yesus Kristus ada dalam Al-Quran. Al-Quran. Intinya Memang kita akui Al-Quran itu adalah hukum yang baru. Iya. Iya, yang bisa dikatakan dia berdiri sendiri. Iya. Sekalipun Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru disimpan, ya. tetap Al-Quran itu tetap hidup. Contohnya, Ya. ada begitu banyak masih anak usia SD bisa menghafal juz 1 sampai 30. Iya. Luar biasa. Iya. Pertanyaannya, itu datang dari mana hikmat itu kalau bukan dari Allah? Iya. Betul. Betul. Lalu saya mendengar dari luar negeri di negara-negara Afrika, kalau tidak salah Nigeria, ada seorang yang dilahirkan, orang tuanya adalah Katolik. Ketika dia masih umur berapa hari, dia mau dibaptis dengan cara Kristen. Katolik. Tiba-tiba ini anak bicara, belum 1 tahun ini anak. Papa, mama, jangan saya dibaptis, sebab saya adalah orang Muslim. Usia 2 tahun, 3 tahun, dia jadi pendakwah. 4 tahun, memuslimkan ribuan orang. Dan ada begitu banyak lagi kesaksian-kesaksian saya lihat di YouTube. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang gagu bisa bicara. Cuma baca Al-Fatihah. Masya Allah. Saya langsung lihat, ini bukan tipu-tipuan. Saya lihat di YouTube. Iya. Itu tandanya bahwa Allah itu luar biasa. Mujizat itu masih berlaku, tapi tidak semua. Iya, karena ini cuma orang-orang khusus saja, orang-orang spesial. Iya. Luar biasa. Ya, sedikit lagi masuk Islam karena
Di Bible itu diajarkan banyak tentang syariat, Iya. tentang Islam. Yesus sunat, umat Islam bersunat. Ya, Yesus sunat. Bible Islam bersunat. Ya, Bible memerintahkan agar berhijab. Iya. Orang Muslim berhijab. Iya. Di Bible haram makan babi. Orang Islam tidak makan babi. Iya. Haram minum minuman keras. Orang Islam tidak minum minuman keras. Di Bible diajarkan tentang Yesus itu kalau mati dikubur di kafani, tidak Iya. menggunakan peti. Orang Islam kalau Iya, Yesus menyapa Assalamualaikum. Salam. Iya. Iya, ada. Lalu juga di Yakobus ada satu versi menyebutkan insya Allah itu Iya. sebutkan oleh orang Muslim. Di Bible diajarkan tentang kalau mau beribadah harus menghadap kiblat. Iya. Orang Islam menghadap kiblat. Iya. Jadi kalau Yesus mengajarkan kalau mau beribadah kita harus berwudu, mencuci Iya. tangan, mencuci Iya. muka. Yesus mengajarkan kalau mau beribadah menanggalkan kasut, Iya. alas kaki. Jadi Betul. ini Iya. ajaran Islam. Apa yang dilakukan oleh Yesus dilakukan oleh Islam. Orang Islam. Iya. Ya. Sikit lagi masuk Islam. Teringat saya ada ayat. Iya. Ayat begini. Iya. Itu dalam perjanjian lama. Iya. Ketika Tuhan berfirman, Dia akan pergi dengan sendirinya dan Tuhan tidak akan menarik firman itu. Jadi ada kata-kata firman yang tertulis di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru digenapi di Al-Quran itu sendiri. Iya. Iya. Jadi ketika Yahudi itu didirikan, artinya dia muncul sebagai agama. Nah, lalu kita tarik benang panjang, kita ketemu kepercayaan Islam itu hampir sama. Katakanlah 99 sama dengan kepercayaan Yahudi. Satu, tauhid. Yahudi mengungkapkan hanya satu Tuhan. Lalu ada larangan tidak boleh makan babi dan sebagainya. Masalah penyembahan harus pakai tudung kepala, harus basuh kaki, basuh tangan. Itu ada dalam Bible. Jadi diperpanjang oleh Tuhan. Jadi Al-Quran itu menyimpan rahasia-rahasia di dalam Bible itu sendiri, atau memperpanjang, menggenapi apa yang dijanjikan oleh Allah dalam Bible itu sendiri. Iya. 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 Jadi perjanjian lama, Iya. namanya perjanjian lama, Iya. Dan ada namanya perjanjian baru, diungkapkan di dalam terakhir Al-Quran. ini namanya perjanjian terakhir. Iya. Al-Quran. Al-Quran seperti pengertian Al-Quran. Al-Quran bahan bacaan. Al kata sandang, Quran bacaan. Jadi sebetulnya ini Al-Quran itu tidak menciptakan hukum baru, perpanjangan tangan dari rahasia Allah yang besar itu dari perjanjian lama perjanjian baru. Ya. Menarik. Coba, Ya. Menarik untuk digali ilmu beliau. Biar tidak terlalu panjang, biar kangen terus sama Tuan Guru Bapak dan Cik Mumek, kita akhiri di sini. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.